Saat kita sedang naik kereta api, tentu kita akan bepergian dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Kebanyakan, stasiun awal kita naik dan stasiun akhir yang kita tuju adalah stasiun besar, terlebih saat kita menaiki kereta api jarak jauh. Stasiun Gambir, Pasar Senen, Yogyakarta, Surabaya Gubeng, Bandung, bahkan Purwokerto adalah sejumlah contoh stasiun-stasiun besar yang kerap kali menjadi tujuan kita bepergian. Namun, di balik perjalanan kereta api modern zaman sekarang yang bisa dibilang cepat dan efisien, ada peran dari stasiun-stasiun kecil yang seolah tak pernah terlihat oleh para penumpang kereta api. Jarang sekali ada kereta api yang berhenti di stasiun-stasiun kecil itu, kecuali untuk keadaan tertentu. Meski begitu, tanpa keberadaannya, mungkin perjalanan kereta api tidak akan bisa lancar. Di balik perjalanan kereta api yang cepat dan nyaman, inilah kontribusi besar stasiun kecil. Dari Jalan Angsa Bekali Baru, lajur 21 kedudukan biasa, lajur 10 kedudukan tidak biasa, sel 2 nilainya. Stasiun kecil secara umum masuk dalam kategori stasiun kelas 3. Biasanya stasiun kecil seringkali tak dianggap keberadaannya. Meski di beberapa daerah ada stasiun kecil yang masih melayani naik turun penumpang untuk kereta lokal. Namun kebanyakan, stasiun kecil hanya menjadi penghubung antar stasiun-stasiun besar saja. Sebagian besar stasiun kecil di Indonesia hampir pasti tak memiliki jadwal kereta api reguler yang berhenti di sana, kecuali yang melayani penumpang kereta lokal. Dalam kesehariannya, stasiun kecil ini hanya memastikan perjalanan kereta api lancar tanpa adanya hambatan. Meski perannya tidak nampak ke khalayak umum, untuk menjaga stabilitas dan kelancaran perjalanan kereta api, stasiun kecil mengambil peran utama di sana. Hal itu jelas karena tanpa adanya stasiun kecil, maka stasiun-stasiun besar pun tidak bisa beroperasi dengan normal dan perjalanan kereta api juga akan terhambat. Kalaupun terjadi keadaan darurat yang mengharuskan kereta api berhenti di tengah-tengah perjalanan, stasiun kecil akan berperan penting dengan menjadi tempat pemberhentian sementara bagi kereta yang mengalami gangguan tersebut. Contoh kecil yang masih sering terjadi adalah peran stasiun Alas Tua di Semarang. Saat stasiun Semarang Tawang dilanda banjir, maka stasiun Alas Tua akan berperan sebagai stasiun darurat untuk menopang kebutuhan perjalanan kereta api yang terdampak banjir. Bahkan, seringkali stasiun Alas Tua menjadi stasiun untuk naik turun penumpang yang tidak bisa melakukan naik turun di stasiun Semarang Tawang. Selain itu, di sejumlah lintasan yang masih menggunakan satu jalur atau single track, peran stasiun kecil bisa dibilang jauh lebih penting lagi.
Karena di jalur ini biasanya akan terjadi persilangan yang mengharuskan kereta api berhenti di jalur simpang untuk menunggu kereta lain dari arah berlawanan. Sedangkan di jalur ganda atau double track, perbedaan kecepatan dan waktu tempuh antara satu kereta dengan kereta lain biasanya menyebabkan kereta yang lebih lambat harus menunggu untuk disusul oleh kereta lain dari belakang. Dengan tentu, stasiun kecil memiliki jalur simpang, dan sangat memungkinkan terjadinya saling susul antar kereta api. Jika dahulu kalian pernah merasakan naik kereta api jarak jauh sewaktu jalur selatan atau jalur utara Pulau Jawa masih single track, pasti kereta yang kalian naiki beberapa kali berhenti di stasiun kecil, entah itu untuk bersilang atau disusul oleh kereta api lain. Dan kalau kita sedikit melirik ke Pulau Sumatera bagian selatan, stasiun kecil di sana perannya sangat vital. Lintasan yang sebagian masih single track dan frekuensi kereta angkutan batubara yang sangat tinggi serta rangkaiannya yang cukup panjang, membuat stasiun kecil di sana bisa dibilang sangat sibuk setiap harinya. Karena harus memandu kereta batubara yang hendak bersilang atau disusul oleh kereta batubara lainnya. Hal itu membuktikan bahwa stasiun-stasiun kecil baik itu di Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera bukan hanya menjadi pajangan atau untuk melihat kereta lewat saja, melainkan memiliki peran yang sangat penting dan bisa dibilang sama pentingnya dengan stasiun-stasiun besar. Perkereta-apian di Nusantara terbilang cukup unik. Keberagaman suku dan keindahan alamnya tentu juga berpengaruh pada keunikan di perkereta-apian Indonesia. Kebanyakan dari stasiun-stasiun kecil ini letaknya memang kurang strategis jika dilihat dari sisi ekonomi dan mobilitas. Letak dari stasiun-stasiun kecil ini juga terbilang random. Ada yang terletak di tengah-tengah hutan, di perbukitan, bahkan di tepi laut. Nama-nama dari stasiun-stasiun kecil itu juga terkesan unik-unik dan mungkin akan terdengar lucu bagi yang baru pertama kali mendengarnya. Seperti Stasiun Haji Pemanggilan, Stasiun Sempolan, Stasiun Gawok, Stasiun Glenmore, Stasiun Cangkring, dan masih banyak lagi stasiun-stasiun kecil dengan nama unik lainnya. Keunikan itulah yang membuat stasiun kecil mempunyai ciri khas tersendiri. Apalagi bagi para pelanggan setia kereta api yang pernah merasakan turun di stasiun kecil saat kereta tengah berhenti untuk bersilang atau disusul. Sensasi turun sejenak di stasiun kecil saat kereta tengah berhenti memang memiliki nuansa yang asik. Apalagi kalau di stasiun tersebut memiliki pemandangan yang indah atau ada pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan-dagangan khas daerah tersebut. Keberadaannya memang sering diabaikan. Letaknya juga kadang tak mudah dijangkau. Namun di balik itu semua, stasiun kecil telah menjadi penopang agar roda kereta api bisa terus berputar, mengantar kita sampai di tempat tujuan.
Kontribusi yang diberikan sangatlah besar, dan stasiun kecillah yang membuat perjalanan kereta api tetap ada dan terjaga keselamatannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah punya kenangan saat naik kereta api lalu singgah di stasiun kecil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.